cariin dia ternyata nggak punya ketiak guys. Padahal aku bakal tepungin supaya nggak bau. Karena udah dimasak sampai kering. Alhasil Ikan aku bakal memang langsung aku tidak jualan punya aja pakai ketiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Salam di Salam Official. Ya, kali ini seperti biasanya ya, kita akan mereaction video-video di TikTok. Video-video apa yang FYP hari ini kita cari-cari langsung nih, karena mungkin teman-teman sudah tidak sabar video-video apa yang mau kita reaction kali ini. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk terus mendukung channel ini supaya makin berkembang. Dan agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbarunya ya, makanya diklik lonceng agar notifikasinya diklik lonceng, ya kan lagi tadi klik lonceng, notifikasikan, kasih berdering, oke, supaya notifikasinya masuk ya. Kita cari-cari ya video-video apa yang akan FYP hari ini. Tanya, hari ini aku punya 1 kilogram kaki sapi kayak gini ya Besti. Kaki Dan langsung sapi. aku potong kecil-kecil. Setelah Potong dipotong-potong, aku kecil-kecil. masukkan potongan kaki sapi ini ke cairan dari pegunungan yang telah Dimasukkan ke cairan pegunungan. Cairan pegunungan ya. Pegunungan apa nih? bergejolak dan bergelora. Perebusan Cairan yang bergejolak dan bergelora. Masuk tidak ya? Masuk kapan deh? Cairan yang bergejolak beda. pertama ini untuk menghilangkan aroma yang tak sedap. Setelah itu ganti dengan cairan lain yang juga telah Ganti dengan cairan yang lain. Sama-sama ji, ini air, ini sama-sama air ji. Cairan air. bergejolak dan bergelora seperti ini. Aku rebus kembali pakai metode 30-57. Ini udah lumayan empuk ya, tapi Metode apa itu yang barusan? Metode 357. Ini plat mobil kayaknya nih. belum empuk-empuk banget. Kemudian aku tumis cincangan bawang putih di zat yang tidak bisa berbaur dengan air. Abis gitu Jangan masukkan bawang rebusan putih. kaki sapi. Aduk sebentar supaya aroma bawangnya meresap ke dalam rebusan kaki sapi. Abis ditumis, Diaduk-aduk. masukkan kembali ke dalam panci. Di sini aku pakai panci yang berbeda. Setelah itu masukkan juga cairan kaldu yang sudah disaring bersih ya Besti. Tambahkan aneka rempah-rempah. Aku pakai rempah-rempah bubuk. Tambahkan batang seledri dan juga garam. Lanjut direbus pakai metode slow cook atau api kecil ya Besti. Sambil nunggu sapi kakinya empuk, aku mau bikin bakso dari daging ayam. Semua bahan bakso dan bumbu aku masukkan ke dalam chopper. Nggak lupa aku tambah 1 ekor anak ayam. Setelah itu Itu belum jadi anak ayam, itu masih telur. Ada kodong. Bayo izin ya, tapi jangan anu. chopper aja sampai halus. Lanjut aku pindahkan ke dalam baskom supaya hasil baksonya lebih kenyal. Di sini aku tambah lagi pakai tepung tapioka. Lanjut ya Besti, di sini aku Tepung tapioka, bukan tepung tapioka. Kayak tadi itu, kayak kemarin itu ada yang anak-anak pergi ke warung mau beli Haji Oka. Ini toseng tepung tapioka. Ikan cairan dari pegunungan yang berbunyi gemericik. Kemudian aku mulai cetak bakso ayam. Aku cetak bakso ayamnya pakai metode piring terbang seperti ini. Kalian cukup gunakan 1 piring Tapi sekalian piring melayang.
Yang bagi piring terbang, piring melayang mo. Tidak terbang itu karena dipegang. Kecil kalau ingin menggunakan metode bikin bakso kayak aku ya Besti. Masak baksonya sampai mengapung. Kalau udah mengapung itu tanda baksonya matang dan harus kalian angkat. Angkat bakso yang udah matang, lanjut ditiriskan supaya hasil baksonya tidak lembek ya Besti. Habis gitu aku juga mau bikin risol dengan adonan sisa bakso tadi. Aku bungkus aja pakai kulit pangsit siap pakai seperti ini Besti. Selesai digulung, jangan lupa direkatkan pakai air ya Besti supaya nempel. Goreng dengan cairan yang tidak larut dalam air yang udah dipanaskan. Itu namanya minyak goreng. Gini ya Besti. Masukkan satu persatu, jangan lupa dibolak-balik sampai berwarna sawo matang. Ingat ya Besti, saat menggoreng, cairan yang mempertahankan individualitasnya di hadapan air ini harus benar-benar panas. Selesai menggoreng, Cairan yang mempertahankan individualitas. Ini ribet sekali. Akan ala-ala mau kok minyak goreng. Ede. Susah kamu mah. Aku siapkan bahan lain Besti. Aku rebus satu buah mie kuning seperti ini. Lanjut aku rebus batang toge. Rebus batang toge sebentar aja, kemudian ganti dengan merebus mie kue tiaw. Rebus mie kue tiawnya sampai lemes aja ya Besti. Lanjut tiriskan. Jangan lupa rebus cabai setan dan juga bawang putih untuk bahan sambal. Setannya di mana? Baru cabenya itu, belum pikuk setannya. Di mana setannya? Ini DBM ini memang aduh. Tidak ketolong ini. Lanjut Besti, sebagai pelengkapnya aku juga goreng keripik melinjo kayak gini. Digoreng sampai empingnya mekar dan cantik seperti ini Besti. Selesai mempersiapkan pernak-pernik tambahan, lanjut kita lihat rebusan sapi kakinya ya Besti. Aku tambahkan Bukan sapi kakinya ya, tapi kaki sapi. Bangken sapina. Dede. Kodong. potongan daun bawang hijau serta aku masukkan bakso ayamnya. Di sini sapi kakinya udah lumayan empuk. Untuk sotominya Sapi kaki lagi. Bangken sapi anu. Bukan sapi kaki, tapi kaki sapi. aku tambahkan pakai minyak soto. Sop sapi kakinya aku gunakan untuk menyajikan sotomi, mie kocok kue tiaw bakso, dan aku juga bikin sop gragot kayak gini yang cocok untuk DEBM. DEBM ditonton resah, nggak ditonton bikin penasaran. Ah, betul sekali. Di kotaku Ditonton saat resah, ini nggak udah ditonton memasuki penasaran. tanggal tua Besti. Bagaimana di kota kalian? Tanggal tua kayak gini kita harus pinter-pinter pilih menu yang super hemat. Hari ini aku bikin menu dari tahu Besti. Menu dari tahunya tahu. aku bejek-bejek, Dibikin aku apa? campur dengan anak ayam dan bumbu-bumbu. Lanjut. Anak ayam lagi. Itu telur bayau. Telur itu telur. Bukan anak ayam. Belum pi jadi anak ayam. Adonan tahu aku gulung di kulit yang terbuat dari telur kayak gini. Untuk resep kulitnya nanti aku spill di bagian akhir video ya Besti. Setelah digulung, masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kukus selama 35 menit. Setelah dikukus lanjut dinginkan. Setelah itu dipotong-potong kayak gini dan digoreng Besti. Goreng di minyak yang panas dan cukup banyak ya Besti supaya warnanya cantik Nah, ini dan sudah matang cocok di sempurna. minyak yang Telur panas. gulung Tadi ini di biasanya apa, ada di di menu individual bento-bento itu gitu apa? Besti. Nah kalau kalian bisa bikin sendiri hebat kan? Apalagi pakai bahan tahu yang terkenal super hemat dan ekonomis. Hasilnya cantik dan pasti enak Besti. Lanjut ke enak menu sekali berikutnya tuh. ya Besti. Di sini aku akan masak nasi tanpa magicom, tanpa kukusan. Aku masukkan 2 cepuk beras dan 3 cepuk air. Aku tambah sedikit minyak goreng, aku didihkan. Setelah bergejolak dan bergelora, matikan Bergejolak apinya ya dan Besti. bergelora. Setelah 15 menit, hidupkan kompornya dan pasang api yang super kecil. Hasilnya matang sempurna dan tidak lengket Besti. Kalian bisa coba tips masak nasi kayak aku. Lanjut ya Besti, sekarang aku goreng ayam ungkep. Aku selalu punya Katanya ini resep tanggal tua.
Itu tahu resep tanggal tua, tapi kenapa nak ada ayam ini kayaknya resep tanggal tua. Kenapa nak ada ayam? Punya persediaan ayam ungkep kayak gini di kulkas, Besti. Sambil goreng ayam, aku bikin sambal ya. Di sini aku pakai cabai setan dan bawang putih. Langsung aja ayam gorengnya aku geprek di sambal. Habis bikin ayam geprek, aku goreng mie telur seperti ini. Goreng mie telurnya sampai berwarna sawo telur. matang. Telurnya Lanjut di mana? digeprek di Itu sisa mie-nya, sambal Ji. tadi ya, Besti. Habis gitu aku tumis bawang putih cincang. Setelah bawang putih matang, aku masukkan 2 ekor anak ayam. Lanjut 2 ekor anak ayam lagi. Baru anakannya. Baru telurnya itu belum jadi anak ayam. DBM, awas. Baru telur belum jadi anak ayam. aku orak-arik. Setelah orak-ariknya matang, lanjut aku masukkan nasi dan aku konsreng-konsreng sampai rata. Untuk seasoningnya, di sini aku pakai kecap asin, sedikit saus lada hitam, dan aku juga pakai saus tiram. Aku tambahkan sedikit lada bubuk, langsung aku konsreng-konsreng lagi. Setelah semua merata, langsung aja aku masukkan kriuk gepreknya. Nah, di sini istimewanya Besti, nasi goreng aku pakai kriuk geprek, pakai mie. Aku tambahkan juga sedikit saus Kayaknya tomat biar enak rasanya ini, enak. lebih sempurna. Mantap sekali kayaknya Sekarang ini. waktunya aku Masakannya lagi sepil nih, resep DEB. kulit yang aku pakai buat bungkus tahu ekrol. Bahannya aku pakai tepung terigu, anak ayam, dan air. Anak ayam lagi. Aku kasih kaldu bubuk dan minyak goreng, lanjut diaduk, terus disaring supaya tidak bergerindil. Setelah itu diamkan adonan 10 menit, lanjut kita bentuk lembaran-lembaran pakai pen kayak gini ya Besti. Dijamin hasil ekrolnya mirip banget sama nasi bento yang bermerek itu. BM ditonton resah, tak ditonton bikin penasaran. Kakek Betul. aku kemarin mancing dan nemu 1 ekor bapak tirinya ayam yang katanya gede banget. Terus tinggal aku mandiin aja. Bapak tirinya ayam. Itu ikan ya. Ikan bukan ayam. Juku anja nu. Pakai air yang berbumbu kayak gini dan aku bakal keringin pakai tepung-tepungan. Ini supaya badannya nggak bau anyir dan juga licin. Nah, Pas dipegang tinggal aku supaya angkat badannya aja dan tidak aku bau masukin anyir. ke dalam minyak panas. Aku heran banget tadi pas aku cariin dia ternyata nggak punya ketiak guys. Padahal aku bakal tepungin supaya nggak bau karena udah dimasak sampai kering. Alhasil Ikan aku bakal memang langsung aku tidak fillet punya aja pakai ketiak. pisau dari stand cookware. Sebenarnya ini udah bisa langsung dimasak, tapi karena aku alergi sama tepung-tepungan, jadi aku bakal ambil ikannya aja. Aku bakal pisahin dulu kulit sama dagingnya dan di sini Kenapa memang tadi kalau alergi sama pertepung-tepungan, kenapa pergi disapu? Tidak sekalian langsung digoreng. Jangan pakai sapu dulu. Kalau alergi sama pertepung-tepungan, merasakan memang ini. sini aku bakal kerok-kerok bagian daging. Setelah dikerok, aku juga bakal pastikan dia tidak tercampur sama duri-durinya ya, karena bahaya banget kalau nanti pas dimakan. Aku bakal haluskan 4 siung bawang merah. Setelah halus, aku bakal ambil pakai sendok dan bakal aku pindahin ke dalam air rebusan kayak gini. Buat air yang direbus, ini aku pakai sebanyak 300 ml. Terus kalau udah berbuih, aku bakal siapin juga 500 gram tepung tapioka. Tambahkan Katanya 30 gram tepung katanya terigu. Setelah itu alergi aku bakal sama masukin juga pertepung-tepungan, penyedap tapi rasa pakai secukupnya lagi dan tepung micin ini MSG. kuliah. Aduk-aduk bahannya sampai merata. Setelah itu air panasnya tinggal kita masukin sedikit demi sedikit, lalu tinggal kita aduk sampai teruleni semuanya ya. Di sini kalian pastikan air panasnya itu benar-benar masih mendidih pas kalian tuang. Ambil sedikit adonan, kemudian ini aku bulat-bulatkan dan bakal aku pipihkan. Sebelum itu aku bakal masak dulu cabai rawit domba, cabai merah besar, cabai merah keriting, bawang putih dan juga bawang merah yang udah aku halusin. Tambahkan penyedap rasa secukupnya. Kalau bumbu udah mateng,
sekarang tinggal kita masukin ikan yang sebelumnya udah kita pisahin dari kulitnya ya. Sekarang tinggal aku pipihkan aja adonan aci yang udah kita bikin sebelumnya. Aku bakal rollin spin, terus aku bakal taruh di atas cetakan kayak gini. Kemudian aku bakal isi pakai ikan yang udah aku bumbuin tadi. Tinggal aku bentuk aja deh jadi cireng kayak gitu guys. Setelah ini tinggal aku goreng satu persatu dan kalian boleh lakukan itu berulang ya sampai semua adonannya habis. Cukup goreng di atas minyak panas aja sampai berubah warna menjadi golden brown. Sambil nunggu goreng, aku bakal adonin lagi sisa cireng supaya dia jadinya lebih cepat. Nah sekarang tinggal aku balik-balik aja karena warnanya udah mencoklat. Aku bakal angkat dari minyak dan bakal aku tiriskan. Kalau udah sedikit dingin, tinggal kalian sajikan aja dan ini rasanya beneran super enak banget dan super moist guys. DBM ditonton resah, nggak ditonton penasaran. Kini tersedia live show-nya setiap hari ya. Betul sekali. Anaknya dari suamiku yang pertama minta dibuatin cemilan. Anaknya suamiku yang pertama. Anak nu tonji tu nu. Ikau ibu nah. Tete Yang kodong. kriuk di luar tapi lembut di dalam. Kira-kira apa coba? Ya udah, yuk kita langsung masak aja. Cara masaknya gampang banget guys. Aku juga dapat resep ini dan cara masaknya dari istrinya suamiku yang pertama. Nah, setelah digulung-gulung gini, kita Istrinya sisihkan dulu suamiku ya. yang pertama Lalu berarti dibaskom putih suamimu. ke awan. Masukkan sukrosa putih. Kita cetak Suamimu dulu itu pakai cetakan 2 kali plat beristri. berisi kayak gini. Sambil terus ditaburkan sukrosa putihnya dan kucurkan cairan pereda dahaga. Untuk Jangan lupa apa itu juga dicetak? pakai saringan ya, biar dosa-dosanya nggak ikut masuk. Sambil terus simpan cetakannya sampai ke ukuran yang paling kecil. Nah, setelah jadi larutan manis, lalu angkat cetakannya sambil Tidak ada diaduk gunanya. dan masukkan bubuk-bubuk ragi, lalu kita acuhkan dulu ya. Selanjutnya ambil piring coklat legend di dapur, terus kita lemparkan lembar demi lembar keju Coklat slice legend. sampai mereka jadi saling bertindih-tindih. Keju kayak tanu, gini. keju. Kita susun rapi dan dicetak pakai cetakan bintang biru kayak gini. Lalu diberi penekanan sampai bagian terbawah. Ini cocok Semua Gi. keju menyerupai Kalau tadi yang bintang beras di tidak langit. cocok Gi. Setelah jadi bintang di langit, lalu semuanya Bintang kita di piring masukkan itu, ke dalam bukan chopper. bintang di langit. Gak lupa, kucurkan juga beratus-ratus mili susu putih. Terus tinggal dicoper aja sampai jadi halus kayak gini guys. Oke, next, Untuk di apa atas Pak yang tepung tadi terigu dicetak yang kalau udah mau kita dihaluskan, rapikan, buat jebakan dihancurkan. kecil-kecil berbentuk Oh bulat-bulat. male. Lalu kucurkan juga beberapa tetes demi tetes perwarna makanan klorofil. Lalu masukkan tepung pakai corong merah. Corong kayak gini merah. ke adonan Pada daging akhirnya tadi, ditumpah sambil coeng. dikocok Langsung dan lah diaduk alomi. sampai semua bahan tercampur Kenapa jadi mesti berwarna pakai hijau corong klorofil merah? kayak gini ya. Tinggal kita tuang semua adonan tadi ke loyang bergelombang dan diratakan ya sampai mulus. Di pan yang udah kita panas-panasin sebelumnya, masukkan adonan keju dan susu tadi, lalu tambahkan lagi kucuran susu putih dan aduk sampai rata. Kucurkan juga pewarna tadi makanan itu, berwarna pewarna orange bukan susu dan putih. kucurkan susu putih sambil diaduk terus sampai berlubuk-belubuk. Habis itu kita masukkan ke loyang persegi besi dan tinggal kita masak sampai Segi benar-benar empat, matang. bukan Lalu segi keluarkan besi. secara perlahan dari loyang ya. Segi empat. Selanjutnya, di wadah hijau neon kita taburkan bubuk-bubuk tepung roti. Lalu adonan hijau klorofil yang tadi kita bentuk bulat-bulat dan masukkan juga adonan orange sebagai isian flaknya. Lalu bentuk rapi dan selimuti dengan tepung roti. Ulangi step by stepnya ya. Untuk apa sampai tadi semua dicetak adonannya di habis terkuat. Lalu di minyak kepanasan kita goreng semua adonan tadi sampai apa tadi? jadi berwarna coklat keemasan Dicetakkan kayak gini. segi Lalu angkat empat. beban dan sajikan Kalau dengan mau penuh jadi harapan. Semoga hancurkan anaknya dari juga. suamiku yang pertama suka deh. DBM ditonton resah, tadi tonton bikin penasaran. Kini tersedia di seluruh sosial media ya.